Hati-hatilah kamu akan satu fitnah yang dahsyatnya. Fitnah itu kal-lailil muzlim, umpama malam yang menggelapkan. Perumpamaan diberikan oleh Nabi tentang fitnah, dugaan. Dugaan ini umpama malam yang menggelapkan. Sudahlah malam itu gelap, ditambah lagi menggelapkan. yakni dahsyatnya, samarnya itu fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yusbihul mu'minu kafiran wa yusbihu mu'mina. Orang mukmin di waktu pagi menjadi orang beriman, di waktu petang menjadi kufur, atau sebaliknya di waktu petang wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di waktu petang menjadi orang beriman, di waktu pagi menjadi orang kafir. Cepatnya masa perubahan keimanan antara pagi dan petang melalui dugaan yang diberikan. Dan ada dugaan yang boleh mencabar keimanan seseorang, dan ini adalah dugaan yang paling besar. Oleh sebab yang demikian, pelbagai macam aliran Freemason dan seumpamanya yang mengganggu generasi muda kita sehingga tercabar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meragui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertikai Al-Qur'anul Karim, kesemuanya berpunca daripada dugaan yang mengganggu iman dan akal fikiran, dan ini adalah yang paling berbahaya. Dengan terbukanya media sosial menjadi sumber inspirasi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan info tanpa memastikan datangnya info itu daripada siapa, tanpa ada panduan yang membimbingnya, maka terdedahlah generasi ini kepada pemikiran dan juga info-info yang keliru, lebih-lebih lagi bila mana menyebabkan terkeluarnya akidah seseorang daripada kebenaran, dan ini adalah musibah yang paling besar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau musibah menimpa kepada aku akan tengok daripada 4 aspek. Kalau musibah tidak mengganggu keimanan aku anggap musibah itu kecil. Apapun musibahnya, tapi jangan sampai mengeluarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui musibah. Bukankah beberapa kejadian yang berlaku daripada musibah yang menimpa menyebabkan seseorang mengambil langkah senggat dengan melakukan bunuh diri atau seumpamanya, maka ini adalah satu musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa kepada orang tersebut. Bila mana musibah menimpa kepada aku tidak mengganggu keimanan aku anggap musibah itu kecil, kata beliau. Yang kedua, bila mana musibah yang menimpa kepada aku ada musibah yang lebih besar, aku anggap musibah itu kecil. Kalau seseorang sakit jarinya, ada orang sakit seluruh tangannya. Kalau ada orang sakit kaki kanannya, ada orang sakit kedua-dua kakinya. Kalau ada orang sakit kedua-dua kakinya, ada orang sakit sampai kepada badannya, ke seluruh badannya. Yakni mengukur, membandingkan musibah yang dihadapi olehnya dengan musibah lain yang lebih besar, maka musibah yang menimpa kepada dirinya adalah kecil karena ada musibah yang lebih besar yang tidak kena kepadanya. Hal ini adalah upaya untuk seseorang mengekalkan hubungannya dengan Allah dengan berbaik sangka ke atas musibah yang menimpa kepadanya, dan terelak daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bahwasanya dirinya ketika dihukum atau ketika diberi dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk terselamat daripada suudzan, berburuk sangka kepada Allah, maka melihat bahwasanya musibah lain ada yang lebih besar yang tidak kena kepadanya. Kalau tidak, maka dia akan timbul rasa protes ataupun sikap tidak menerima atas dugaan yang menimpa kepadanya. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, wa kun radin bima qaddara al-mawla wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arsyil akbar. Jadilah kamu orang yang ridha kepada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu murka dengan ketentuan tersebut, karena sifat murka itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taskhat qadallah, jangan kau murka, jangan kau tidak suka dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha besar. Kata beliau mengatakan, kalau musibah menimpa kepada aku, ada musibah lain yang lebih besar. Aku anggap musibah yang menimpa kepada diriku adalah kecil. Yang ketiga, kata beliau, kalau musibah menimpa kepada aku dan aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sabar menyikapi musibah. Sabar ini adalah satu rezeki. Sabar ini satu pemberian. Ada kalanya orang itu sifat semula jadinya diberi sabar. Ada kalanya manusia itu meraih sabar dengan melatih diri untuk bersabar. Innamas sabru bit-tasabbur. Sesungguhnya sabar itu boleh didapat dengan melatih diri bersabar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap akhlak yang diajar oleh baginda Rasulullah, ada kalanya ianya diberikan semula jadi kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis dinyatakan tidak ada satu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik daripada pemberian kesabaran. Bermakna ada satu nikmat yang diberi oleh Allah kepada seseorang, namanya nikmat sabar. Ada kalanya seseorang akan mendapatkan sabar itu dengan melatih diri bersabar ketika berhadapan dengan musibah, dan bersabar itu berhadapan dengan musibah ketika musibah menimpa, masa itu dia dituntut untuk bersabar. Bukan dah berlalu 1-2 hari, 1-2 minggu baru nak bersabar. Satu hari baginda Rasulullah nampak seorang wanita di samping kubur anaknya yang meninggal dunia, sedang menangis meraung-raung. Kemudian Nabi bersabda, ihtasibi, mintalah ganjaran kepada Allah dengan musibah yang menimpa kepada engkau, dan sabarlah kamu. Kata baginda Rasulullah menegur kepada seorang ibu tadi. Ibu itu mengatakan, engkau tidak rasa apa yang aku rasa. Ibu tadi tidak menyadari kalau menegur kepadanya adalah Rasulullah. Setelah berlalu beberapa waktu dan ibu tadi mengetahui kalau yang menegur adalah Rasulullah, maka ibu tadi memohon maaf kepada Rasulullah akan perbuatannya. Pada jawabannya kepada Nabi, Nabi bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu mesti ada saat musibah kali pertama menimpa. Masa itu kita adalah perlu untuk bersabar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kamu daripada sifat dusta. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada perbuatan yang fasik, dan perbuatan fasik membawa seseorang ke neraka, dan seseorang itu akan membiasakan diri berdusta sehingga dia menjadi pendusta. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wal birr yahdi ila aljannah wa la yazalu ar-rajulu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan kepada surga, dan seseorang akan membiasakan diri berkata jujur sehingga dia menjadi seorang yang jujur. Dua hadis ini menggambarkan bahwasanya akhlak itu sendiri ada kalanya diberi oleh Allah, ada kalanya kita berusaha.
Untuk menjadi seorang yang sabar, latih diri bersabar. Untuk menjadi seorang pemurah, latih diri untuk memberi. Untuk menjadi seorang yang sentiasa berbuat baik kepada kawan, kepada jiran, mulakan dengan diri sendiri untuk melakukannya. Demikian juga untuk menjadi seorang yang jujur, latih diri untuk berjujur. Dan sebaliknya pun juga, kalau orang memilih untuk menjadi seorang yang pendusta, dia akan membiasakan dirinya berdusta untuk menjadi pendusta. Kalau menjadi orang yang jahat kepada keluarganya, dia akan membiasakan diri melakukan kejahatan sehingga berbuat jahat kepada orang lain dengan mudahnya, dan sikap itu menjadi sebati kepadanya disebabkan oleh kerana latihan untuk memiliki sifat tersebut. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Umar bin Khattab, musibah itu akan dilihat nikmat bagi aku bila mana aku tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala melalui musibah yang menimpa. Falsafah Sayyidina Umar ini amat besar artinya bagi setiap mukmin dan muslim yang hidup di atas muka bumi ini, yang tak boleh luput daripada musibah. Kata beliau, musibah itu boleh menjadi nikmat. Falsafah Sayyidina Umar, bila mana tidak menyentuh kepada akidah, bila mana ada musibah yang lebih besar tidak kena kepadanya, bila mana dianugerahi kesabaran berhadapan dengan musibah, dan yang terakhir adalah bila mana tidak diharamkan untuk mendapatkan pahala daripada Allah melalui musibah, maka musibah itu adalah satu nikmat.